Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Miss Lucy. Sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan tentunya. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji betapa Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Oke, siap ya? Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Apa katanya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus selalu baik. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Kasih Tuhan tidak pernah berubah buat kami. Kasih Tuhan selalu menyertai kami, dan kasih Tuhan selalu tersedia buat kami. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa melakukannya. Supaya kami menjadi anak Tuhan Yesus yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, hari ini Miss Lucy mau cerita tentang satu kesaksian. Ya, satu kesaksian. Kesaksian itu apa nih? Cerita benar. Ya, cerita benar yang terjadi kepada anak teman Miss Lucy di Kalimantan. Ya, satu kali anaknya bilang begini sama papahnya, "Pak, besok aku ingin makan ayam." Mereka tinggalnya di pedalaman, ya. Jadi ini adalah anak seorang pendeta, teman Miss Lucy. Dulu papahnya waktu di Bandung membantu Miss Lucy di gereja. Nah, terus dia bilang begini, tapi sekarang sudah tinggal di Kalimantan, udah punya anak, dan sekarang pelayanan di sana, di daerah pedalaman. Nah, bapaknya cerita sama Miss Lucy, nih aku mau cerita kesaksian katanya. Nah, anaknya ini bilang gini ke bapaknya, Pak besok aku mau makan ayam. Ya, bapaknya langsung bilang begini, Dek, Ade berdoa karena bapak nggak punya uang untuk beli ayam. Kita makan yang ada aja ya, tapi Ade berdoa aja ya kepada Tuhan, kata bapaknya seperti itu. Terus anaknya bilang begini, "Oke lah Pak, kalau gitu besok aku mau ke gereja. Aku mau berdoa di sana minta supaya Tuhan kasih ayam. Aku ingin makan ayam goreng." Kata bapaknya, "Ade nggak usah pergi ke gereja. Tuhan itu ada di hati kita. Ade tinggal berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, berdoa pasti Tuhan akan kabulkan." Padahal katanya bapaknya bingung juga, karena bapaknya saat itu nggak ada uang untuk beli ayam. Ya, nggak bisa beli ke pasar, beli ayam mentahnya nggak bisa karena mereka lagi nggak punya uang. Terus si anaknya ini langsung bilang gini, "Oke lah Pak, kalau gitu sekarang aja deh, aku masuk kamar dulu. Mau apa Adek? Aku mau berdoa." Sama bapaknya didengerin. Terus dia bilang begini di dalam doanya. Dia bilang, "Tuhan Yesus, tolong, besok aku ingin makan ayam goreng, tapi nggak ada ayamnya. Terus mama aku juga minyaknya nggak ada. Terus juga masakonya nggak ada," katanya ya. Bumbu masak gitu ya, nggak ada. Tuhan tolong supaya besok ada, ayamnya ada,
minyak gorengnya ada, bumbunya juga ada. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus dia keluar, terus dia bilang ke bapaknya, Pak, aku udah berdoa sama Tuhan Yesus. Ya sudah dek, Tuhan pasti dengar. Bapaknya sedih anak-anak, karena memang lagi gak punya uang. Bapaknya cuma berdoa juga di dalam hati. Tuhan Yesus, anak saya ingin makan ayam. Tuhan tolong. Dia gak buka-buka HP. Padahal tadi siang Miss Susi nge-HP ke dia. Karena ada seorang teman yang menitipkan uang transferan. Ketika HP anaknya sudah tadi berdoa terus bermain lagi, bapaknya ambil HP. Ketika ambil HP, dia terima WA dari Miss Lucy. Dia langsung nangis anak-anak. Terus dia langsung panggil anaknya. Adek, lihat ini katanya. Tuhan menjawab doa adek. Ini Bapak ada yang kirim uang. Ya, itu bukan uang Miss Lucy. Miss Lucy kasih tahu itu ada teman yang menitip. Ya, ada saudara yang menitip memberikan kepada hamba Tuhan yang di pedalaman. Karena teman Miss Lucy ini namanya Bang Lamri. Dia tinggal di pedalaman Kalimantan. Dia bilang dia langsung balas lagi, dia ceritakan ini. Dia bilangnya ke saya, bilangnya Ci kan ya. Ci Lucy, aku menangis karena aku mengajarkan anak-anakku untuk berdoa kalau mau minta sesuatu sama Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan langsung jawab doanya. Terus langsung bapaknya bilang gini sama anaknya, Dek, Tuhan sudah jawab doa kamu. Besok kan hari Minggu, ya kebetulan besoknya hari Minggu. Besok sepulang dari gereja, sepulang ibadah, karena mereka ada ibadah di sana, walaupun lagi pandemi mereka ada ibadah walaupun terbatas ya. Nah, besok pulang gereja, kita ke pasar, kita beli ayam. Nanti kita dimasak sama mama. Anaknya bilang, betul Pak, ada uangnya? Ada, Tuhan Yesus kirim. Nah, anak-anak Miss Lucy mau mengajarkan. Anak-anak kalau ingin sesuatu yang memang anak-anak butuhkan, Tuhan itu tahu mana yang kita butuhkan. Tuhan tahu anak ini lagi butuh ayam mungkin ya. Lagi butuh makanan. Tuhan sediakan. Walaupun bapaknya itu kan seorang pendeta. Jadi uangnya gak banyak. Karena dia pendeta di pedalaman. Tapi Tuhan kirim yang lainnya. Tuhan kirim berkatnya. Lewat saudara-saudara. Lewat teman-teman Miss Lucy juga. Padahal waktu itu kita gak tahu. Kalau ternyata Bang Lamri ini atau Pak Lamri ini lagi gak punya uang. Kita gak tahu. Miss Lucy hanya mengingat dia. Dan disuruh, oke, kita transferin aja ke sini, ke Pak Lamri ini. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Anak-anak juga kalau membutuhkan sesuatu, entah itu untuk apa aja, ya. Tuhan berdoa, anak-anak belajar berdoa, minta sama Tuhan, bilang Tuhan, aku ingin pintar, pasti Tuhan akan tolong. Tuhan tolong misalnya anak-anak lagi butuh, misalnya papa lagi uangnya lagi sedikit. Berdoa, Tuhan tolong beri berkat buat papa, buat mama. Anak-anak berdoa, anak-anak harus yakin. Kenapa? Kalau kita berdoa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mendengar. Seperti anak ini betulan kejadian baru 2 minggu yang lalu. Miss juga ketika baca WA-nya menangis dan bilang bersyukur sekali. Ya, bersyukur kalau Tuhan selalu mendengar doa kita. Nah, sama dengan di Alkitab. Miss akan bacakan ya. Di Alkitab, di Matius 7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Miss bacakan ya. Yuk. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jadi anak-anak, kalau anak-anak mau perlu sesuatu, mintalah, berdoa, minta sama Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Misalnya kamu lagi butuh untuk bayar uang sekolah, untuk misalnya kamu ingin sesuatu apa aja. Oh, misalnya ada yang HP-nya rusak. Sekarang kan butuh HP untuk belajar. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, HP saya rusak. Tuhan tolong. Bantu supaya saya punya HP lagi atau HP saya betul. Bisa nggak rusak lagi. Berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pasti dengar. Itu aja yang Yesus ingin bagikan. Ini kejadian yang nyata. Dan Yesus bersyukur banget punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang ini, apalagi Bapamu yang di surga. Dia pasti tahu yang memberikan yang terbaik. Kita adalah anak-anaknya. Ya, anak-anak Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus perhatikan. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya anak-anak ya untuk hari ini yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dimanapun anak-anak sedang berada, ketika anak-anak belajar, Tuhan akan tolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami diajarkan bagaimana kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan bilang kalau kami butuh sesuatu, minta sama Tuhan di dalam doa. Dan kami punya jaminan bahwa Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih untuk hari ini, sekali lagi untuk firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus jika ada sesuatu hal yang mengganggu dalam pikiran kami, ada hal-hal yang kami ingin utarakan, biarlah kami boleh berdoa kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus pasti mendengar. Berkati anak-anak yang di rumah, seluruh anak SD Kasih Bangsa. Berkati, lindungi, jagai, jauhkan dari hal yang buruk. Berkati para orang tua, seluruh orang tua SD Kasih Bangsa. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya. Biarlah Tuhan yang akan mencurahkan berkat-Mu. Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami guru-guru di sini, lindungi kami juga. Berikan terus kami hikmat, semangat untuk tetap mengajar anak-anak memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin.